Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Halo, selamat pagi pemirsa di rumah. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Nah, hari ini kita membahas tentang yang namanya cegah stunting dengan ASI bersama dengan ada Dr. Wenti. Selamat pagi Dr. Wenti. Sama juga ada Agung ya. Selamat pagi Agung. Selamat pagi, Pak. Baik. Nah, kita akan berbicara tentang yang namanya cegah stunting dengan ASI untuk di kesempatan hari ini. Nah, boleh cerita dulu nggak sih untuk Dr. Wenti? Cegah stunting dengan ASI ini maksudnya apa? Ya, jadi ternyata ASI itu selain penting banget untuk pertumbuhan anak, penting sekali untuk mencegah terjadinya stunting, yang mana stunting sekarang sudah jadi momok penting yang ingin dituntaskan oleh Kemenkes. Oh gitu, jadi di dalam ASI itu berarti ada sesuatu yang bisa mencegah stunting. Benar gitu sekali. Ya. Oke, baik, kalau gitu langsung aja siapa yang duluan, Dr. Wenti atau Agung? Oh, Dr. Wenti, baik. Kita akan lihat dan mendengarkan tentunya beberapa penjelasan slide dari Dr. Wenti tentang cegah stunting dengan ASI. Oke, jadi sebelumnya kita harus tahu dulu ASI itu apa ya. Jadi ASI adalah susu atau air susu ibu yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan. Ini eksklusifnya ya, boleh lebih sampai 2 tahun boleh. Tapi yang wajib adalah selama 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Makanya namanya eksklusif. Berarti tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jadi hanya ASI-nya aja. Kalau air putih gimana dok? Nggak boleh. Jadi dalam ASI sendiri sudah ada kandungan air ya. Jadi nggak usah ditambah-tambahin sama air putih. Cukup ASI-nya saja ya. Nah, kalau stunting kita lihat, stunting itu apa memangnya? Stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang disebabkan kekurangan asupan gizi kronis. Kalau kita lihat di sini adalah gizi kronis ya. Berarti kekurangan gizi yang berlangsung lama akhirnya mengganggu pertumbuhan si anak atau tumbuh kembang anak tersebut, yang bisa karena terserang infeksi maupun stimulasi yang tidak memadai. Itu yang menyebabkan stunting. Dan ternyata ASI itu sangat pengaruhnya besar sekali terhadap kejadian stunting pada anak ya. Oke, kita lihat apa kaitan pemberian ASI eksklusif dengan pencegahan stunting. Jadi yang perlu dilihat dari sini adalah stunting itu bisa dicegah dari mulai ibu hamil, bayi 0 sampai 6 bulan, bayi 6 sampai 24 bulan, yang mana itu adalah 1000 hari pertama yang merupakan golden period atau masa emas si anak tersebut. Jadi apa yang kita alami, lakukan ataupun makan selama 1000 hari pertama kehidupan akan menjadi konsekuensi yang panjang terhadap kesehatan sang anak atau kesehatan di masa depan anak tersebut ya. Jadi dari ibu, bahkan sebelum hamil ya, sebelum hamil itu benar-benar harus menjaga makanannya, menjaga kesehatannya sang ibu tersebut ya. Apalagi ketika telah hamil, kemudian dari bayi 0 sampai 6 bulan, bayi sampai 6 sampai 24 bulan atau 2 tahun ya. Nah, ini yang terjadi ketika tidak diberikan ASI eksklusif. Tidak diberikan ASI eksklusif akan apa yang terjadi, bayi mudah sakit. Kenapa? Pada kandungan ASI itu sangat banyak zat-zat penting ya, terutama antibodi. Jadi antibodi anak itu bisa didapatkan dari ASI, terutama ASI eksklusif. Apalagi anak yang menyusui secara langsung dengan ibunya. Kenapa? Ketika dia melakukan menyusui, si mulutnya itu tadi mempunyai saraf-saraf yang akan memicu stimulasi di produksi ASI yang akan menyesuaikan dengan kondisi tubuh si anak. Jadi kalau kita bisa lihat, kalau misalnya anaknya lagi sakit nih, katakanlah dia diare, ibunya boleh bandingkan produksi ASI ketika anaknya sehat dan ketika anaknya sakit, itu akan ada perbedaan. Baik dari bentuknya, kemudian warnanya, dan tentu saja komposisinya. Kenapa? Karena si ASI itu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan sang anak. Jadi ketika dia menyusui nih, ada hormon-hormonnya nanti, oh anaknya lagi sakit ternyata, antibodinya kurang. Maka si produksi ASI akan menyesuaikan, menciptakan antibodi untuk si anak tersebut. Makanya akan berbeda bentuknya. Kalau ibu yang pumping boleh deh, ibu lihat sendiri stok pumpingnya kalau anaknya yang sehat, anaknya yang sakit seperti apa. Penelitiannya pun sudah ada. Jadi sebegitu hebatnya ya. Kemudian
Apa yang terjadi kalau bayinya mudah sakit? Tentu saja berat badannya akan turun atau bisa juga pertama mungkin tetap ya stagnan mungkin. Lalu akhirnya terjadi apa? Turun. Kemudian kalau berat badannya turun, otomatis akan mengganggu tumbuh kembangnya ya. Baik dari badannya menjadi kecil, selain dari bentuk tubuh juga mengganggu proses pola pikir kognitifnya ya atau perkembangan otaknya yang mana 1000 hari pertama adalah masa periode emas ya. Nah, apa yang terjadi nih kalau kita lihat perkembangan otaknya ini kalau anak yang stunting ya, ini yang anak sehat. Nah lihat luasnya yang biru itu adalah perkembangan dari kognitifnya kan perbedaannya jelas terlihat ya. Yang stunting lebih kecil ya, kemudian sedikit. Kalau yang sehat besar dia kemudian banyak. Nah ini yang menyebabkan juga paling sering bisa gampang dilihat adalah pertumbuhan tumbuh kembang dan tinggi badannya. Ya, yang normal seberapa, yang stunting menjadi kecil ya. Oke, kita lihat pengenalan terhadap pembentukan ASI. Jadi ASI itu pertama kali ketika anak lahir ya, 0 hari sampai 1 hari itu akan keluar namanya kolesterum atau ASI pertama. Warnanya kuning agak kental dia ya dan jumlahnya sedikit, gak akan banyak ya. Itu yang pertama kali didapatkan ketika anak menyusui pertama. Jadi ada namanya inisiasi menyusui dini. Ketika bayi lahir, bayi itu punya respon alamiah untuk mencari puting si ibu. Ketika dia menyusui, pertama kali dia akan mendapatkan kolesterum. Kalau zaman dulu kan belum banyak edukasi ya Mas ya. Biasanya dibuang. Kenapa? Dibilang asinya basi. Ya, karena warnanya kuning, pekat dan agak berbau mungkin ya. Padahal itu bagus ya. Itu bagus sekali. Dan ini kan hanya didapatkan pada ASI pertama. Jadi bayangkan menunggu 9 bulan ketika anaknya lahir untuk dapat ASI pertama. Dan dibuang, sangat sayang ya. Karena kandungannya sangat penting. Bahkan ada beberapa yang mungkin kolesterolnya agak berlebihan. Disimpannya dulu. Jadi boleh nanti disusui lagi ketika anaknya sudah umur 1 bulan atau 2 hari. Karena untuk penyimpanan ASI kalau di dalam kulkas itu kalau chiller itu yang bagian bawah itu bisa sampai 3 hari. Kalau di freezer bisa sampai 6 bulan. Cukup lama ya? Ya, namanya asip jadinya ya. Kemudian susu transisi pada hari ke-3 dan ke-10 ini tinggi laktosa dan lemak. Susu matur hari ke-10 sampai seterusnya. Perlu digarisbawahi kalau untuk 1 bulan pertama atau fase newborn memang anak kan masih belajar ya, belajar bagaimana menyusui, bagaimana menghisap yang baik dan benar, dan ibu pun lagi belajar posisinya, perlekatan yang tepat, posisi yang nyaman. Jadi dalam 1 bulan itu agak struggling memang, cuman ibunya harus benar-benar bisa menyesuaikan diri terhadap kebutuhan sang anak. Jadi kalau untuk hari pertama, ini yang sering dikeluhkan nih, dalam 3 sampai 10 hari pertama biasanya susunya masih sedikit ya. Ibunya panik nih kadang. Aduh susu keluar nih. Iya, nggak keluar, asinya nggak ada nih, gimana? Anak saya nangis-nangis terus. Yang pertama, anak bayi memang kodratnya menangis ya. Dia belum bisa berbicara. Jadi menangis Kalau itu berbicara gawat ya, Dok. Jadi menangis itu belum tentu dia lapar, ya nggak mungkin dia lapar terus kan. Kenapa? Lambungnya ketika dia baru lahir itu hanya sebesar biji jagung ya kalau nggak salah biji jagung, kemudian berkembang menjadi biji kelereng, kemudian telur, kemudian akhirnya menjadi besar. Nah ketika dia 6 bulan sudah sangat besar, itu tidak mencukupi lagi ASI. Jadi selama 6 bulan pertama ASI itu bisa mencukupi 100%, makanya tidak perlu tambahan lainnya. Benar. Ketika 6 bulan ke atas dia hanya mencukupi 70%. 30%-nya didapatkan dari makanan pendamping ASI. Oke, baik. Dokter, kita mau jadikan dulu ya, nanti kita akan kembali tentunya. Baik pemirsa, tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama kita sehat.